Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tamu-tamu sekalian dan jamaah yang lain, insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas fikih, mudah-mudahan masih bisa diingat. Masih bisa diingat. Pemula baru sedikit, yaitu kita belajar tentang adab-adab. Belajar tentang adab-adab Islam. Insyaallah buku ini menceritakan tentang adab-adab Islam. Tidak semuanya ada, tapi sebagian besar ada. Mulai dari adab-adab ketika membaca Al-Quran, misalkan nanti kita, karena kita juga mau puasa, insyaallah kita akan bahas juga adab-adab dalam berpuasa bagaimana. Dan saya memilih satu judul, satu tema, karena mungkin ini yang paling sering dilakukan, yaitu jadi judul kita sekarang adab-adab minum. Adab-adabnya minum. Ada orang yang ada yang tidak pernah minum dalam sehari? Kayaknya tidak. Dan ini yang paling sering dilakukan, maka ini yang kita ambil dulu. Jadi adab-adabnya minum. Adab-adab minum. Artinya kodak guruni kupurni da gurui, berarti harus amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang anunya ya ditiromami, kihe yang sekarang dibaca seperti ini. Mohon maaf juga tuh tapi bahasa Arab. Tapi kalau bisa tiroi baca aku, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak merengkeling kibar. Tapi yang begini yang dibaca, buku yang seperti ini yang dibaca. Demetuga betuana, ini betuangi. Ini metobu betuangi. Kalau ini insyaallah ndak gundul, dena bota. Apa kamu harakana? Kalau yang kemarin-kemarin kita baca itu degaga harakana. Ini taroi haraka, kemudian ini betuangi apakah dibaca? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syarab. Adab-adab tentang minum. Yang pertama adab minum yaitu at-tasmiyatu fi awwalihi. At-tasmiyatu fi awwalihi. Membaca basmalah bismillah. Jadi sebelum kita minum dianjurkan untuk kita bismillah. Bismillah. Hadisnya Fafis sahihaini, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Umar bin Abi Salamah, dari sahabat Nabi yaitu Umar bin Abi Salamah. Qala, beliau pernah berkata, kuntu gulaman, watuku malolo, watuku becu, fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di kamarnya Rasulullah. Jadi sewaktu saya kecil, kata sahabatnya Nabi saya berada di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat
yadi tatishu fis safhati, dan tangan saya, kata sahabat yang kecil ini, tatishu fis safha, magaruan riangi, pokoknya engkaan riangi plesongangi nagaru manang. Faqala li Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nan nasihatiwi, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, napaguraki Nabi ta sebelum makan dan minum, ucapkan bismillah. Wahai anak kecil, samillah, wadai samillah, ucapkan samillah, bismillah. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang ada di depanmu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka semenjak itu seperti itulah cara saya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadisnya Nabi yang disampaikan sama sahabatnya Nabi yaitu Umar bin Abi Salamah, di sini yang disinggung makan. Yang disinggung adalah makan. Tapi maka depan ritata ulama biarkan di sini makan disebut, tapi diikutkan juga dengan minum, sebab makan sama minum itu satu pakai nih. Jadi kau makan Nabi kul biyaminik, andreko dengan tangan kananmu, berarti minum juga harus dengan menggunakan tangan kanan. Makan dengan mengucapkan bismillah, berarti sebelum minum juga harus mengucapkan bismillah. Jadi adab yang pertama, ya masyhur dianjurkan untuk membaca bismillah. Pertanyaannya, apakah yang dibaca itu bismillah Ustaz atau bismillahirrahmanirrahim? Maka ada pandritata nodi maneng. Nodi dibaca bismillah bawang, nodi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bismillah mibah. Bismillah. Maka pendapat bismillah yang paling kuat karena didukung sama hadisnya Nabi yang lain. Maka ada Nabi dilalana hadis yang lain dari ibunda Aisyah sendiri. Kata Nabi, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Di sini tegas hadisnya. Apabila salah seorang di antara kalian makan, kalau makan berarti dah kecuali toni minum maka hendaklah kalian mengucapkan bismillah. Dia ini ada Nabi bismillahirrahmanirrahim. Maka dia bismillah. Fa idza nasiya, kalau kalian lupa bismillah makan atau minum, kebiasa kita apa kro? Terletak manre atau minum dan lupa bismillah. Atau tanya cara nih, biasa nih. Kalau dilupa, kota lupa kima bismillah di awal sebelum makan atau minum, falyakul, nasa nabita puadawi bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di akhirnya dan di awalnya dan di akhirnya. Kalau dia dulu mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Ugi, bismillah pemula dicapana permulaan alat ucapan bisa seperti itu. Kau dah lupa, kau dah bisa bahasa Arab, silahkan mulai minum, makan minum. Kau dah lupa. Jadi sekali lagi teman-temanku sekalian, pendapat yang paling kuat dari kau minuki komandaki yang dikatakan yang dipau bismillah mibah. Kalau ki sokui letu ar-rahmanirrahim, dia tu masalah. Tapi pendapat yang paling kuat karena hadisnya tegas yang mengatakan bismillah. Bismillah. Makanya tu biasa kau ditanya ki, biasa membaca-baca tuh. Liu aku sedih tuh manu, pokoknya kong kami gua lancar tuh. Ya anda laku ya bismillah mibah. Tonggamu.
Bismillah mau baca. Bismillah ini tomotaku sekalian luar biasa manfaatnya. Ada orang yang baca bismillah saja sebagai bentuk tawakalnya tawakalnya sama Allah. Jadi mana urusannya? Kenapa bisa seperti itu? Ada juga orang yang baca bismillah dia itu gak jadi. Boleh tepuk tami. Kau tepuk ki di Allah Subhanahu wa taala kalau percaya ki dengan seyakin-yakinnya. Apapun aktivitas kita, kemudian kita bismillah merengerakir di Allah taala, namo bismillah dibaca. Insyaallah jadi tuh. Malomo itu mudah akan kita kerjakan. Itu kalau bismillah kita yakin, tapi itu ngemugah bismillah dibaca seolah-olah kita ragu. Bismillah. Dan bismillah ini kata para ulama termasuk zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama dan disyariatkan untuk setiap aktivitas kita, pekerjaan kita yang kita lakukan, maka dianjurkan, detona wajib, tapi dianjurkan nih. Jadi kalau dipegau dianjurkan nih membaca bismillah. Membaca bismillah. Maka dari penguluta ittafaqa aktsarul fuqaha'i sepakai ulama ta ala anna tasmiyata masyru'atun likulli amrin dzibalin, bahwasanya membaca bismillah disyariatkan pada setiap perkara yang penting, wa ibadatin termasuk ni kalau ki pegau dasarnya ibadah, maka wajib ki disunnahkan. Nggak wajib, maaf, disunnahkan ki membaca bismillah. Bismillah. Mau bismillah, mau bismillahirrahmanirrahim. Nah di mana? Dan termasuk juga kebiasaannya para nabi. Tomataku sekalian, kalau oleh pegau ma bismillah wi. Ma bismillah. Maka dari pandritata lalan Al-Qur'ani natafsirkan ayat na Allah Subhanahu wa taala, maka da innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah itu berawal itu sunnahnya Nabi Sulaiman. Nah sepandritata kalau mau lihat yang sudah belajar buka tafsir Ibnu Katsir. Ini tidak asing sama nama Ibnu Katsir. Jadi yang belajar tafsir buka Ibnu Katsir, ada di situ perkataannya ulama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim orang yang pertama kali ucapkan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari sini penderita makada ya nari itu bismillah, pak bismillah itu sunnana Nabi Sulaiman. Nanti romanan nih nabi-nabi setelahnya, mulai dari Nabi Musa dan seterusnya. Terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kongkona pego anu magallo, anu badeceng termasuk nilalanna ibadah, maka dianjurkan, detona wajib. Artinya dianjurkan tomatuku sekalian, kau dipegaui runtuki pahala maka cueri nabita. Tapi kau dia dipegaui rugi kilah bahasana. Apa karo? Dianjurkan. Jadi detona wajib, tapi dianjurkan. Termasuk ni komandre ki minum dan seterusnya, maka dianjurkan untuk membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga kasusnya Nabi Nuh. Ketika Allah menyuruh Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman untuk membuat kapal perahu, maka ketika Allah mendatangkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman, maka Allah suruh membuat Nabi Nuh untuk membuat kapal. Membuat kapal karena dengan wahyu dari Allah nanti akan turun azab. Azab berupa banjir besar. Sisana Nabi Nuh make bui kapla ummana sinile Nabi Nuh. Aga malam bu kapla nu. Dia tu gaga wahe kue. Diolok dia aja dan seterusnya. Akhirnya Allah datangkan azab berupa banjir besar. Yang kemudian Allah mengatakan wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Mereka berlayar di atas banjir itu dengan perahu yang dia buat. Yang kemudian sebelum naik ke atas kapal, bismillah dulu. Bismillah. Majreha mengalir wa mursaha. Artinya zikir ini namanya podo
maponco itu mataku sekalian, tapi barakana luar biasa. Itu kalau yakin ki. Intinya di situ. Kau matapaki aga dipau nama bismillah bawang, insyaallah jadi tuh. Artinya baraka aka selama ke kemana nih karo? Ya kau matapaki di bismillah. Akhirnya selamat Nabi Nuh. Itu diantara faedahnya bismillah. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengirimkan surat kepada raja-raja yang tidak mau beriman, maka ketika Nabi ingin menuliskan surat, tulis suratnya, Nabi mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka cuy ditekan Nabi tak Sulaiman alaihi assalam. Jadi Bismillah ini penting. Mapodo, mapance singkat tapi maknanya luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu meskipun pendek zikirnya tak kalupa ki. Meganga tak kalupata daripada dangerangi. Biasa kumandre ni magallo. Lele sotoni ada nga makar bismillah. Areka gati panemu tu maknanya no. Dan seterusnya. Kok nama mali-mali ini minum posa kayu bro. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Rawahu Muslim fi sahihihi, masih yang pertama tentang membaca basmalah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Jabir pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelumnya teman-temanku, maaf saya singgung dulu sebentar. Iroda upa tak jadi makokwe nasabah membaca hadis lagi. Kenapa begitu Ustaz? Mau pagi? Iya, karena setiap kali membaca hadisnya Nabi ditepusi asanna. Kau ditepu asanna Nabi tamaga kidi selaku mana? Masalawaki. Jadi selama kita menyebut nama Nabi dan kita bersalawat misalkan 10, 20, 30, maka selama itu sebanyak itu kita akan mendapatkan pahala. Jadi ko eka 20 ki masalawat rinambita dalam satu majelis, wah luar biasa. Kemudian mendapatkan lagi ampunannya karena duduki di majelis. Kemudian diangkat lagi derajat tak karena duduki lagi di majelis. Dia dirugi tuh dah. Apalagi kometo majelis hadis yang dibahas. Makanya kau diarah itu teman-temanku sekalian, kau pengajian hadis, marombongan tek engkau. Apa si salah cede si makadai pandritanya qala Rasulullah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah apa sih? Jadi semakin banyak disebut namanya Nabi, maka insyaallah akan semakin banyak keberkahan yang kita ambil. Itu kalau bersalawat ki. Tapi kalau tidak, ya tidak tonji. Bahwasanya Jabir sahabatnya Nabi pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan Nabi? Idza dakhala ar-rajulu baitahu. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhulihi, maka dia menyebut nama Allah ketika dia masuk ke dalam rumah. Jadi sebelum tamari bolana masih kri. Wa 'inda ta'amihi, ketika makan. Tidak disebutkan di sini minum karena makan sama minum itu papadai, disamakan. Qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya, digagon rumah bening makokwe wala asya ditogagan reang. Jadi Nabi tanah puade, maka siapa yang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia berzikir. Apa zikirin Ustaz? Pokoknya bismillah. Kalau dia disengi zikir khususnya, zikir umumnya dipakai, yaitu bismillah. Jadi terbuka pintu nawalata bismillah. Assalamualaikum
maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, "Degagon rumah benik we. Jemu tama ke boleh." Kemudian ketika kita makan, maka syaitan tidak ikut juga makan atau minum. Karena kita membaca basmalah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi. Kalau kita tidak berzikir ketika kita minum dan makan, qala, maka syaitan akan mengatakan, adraktumul mabita wal asya. Kue mengeloki muaban dia. Di sini bagus tempat bermalam. Kemudian di sini ada juga makanan. Jadi terletak manre itu setange. Kalau tidak berzikir, kalau tidak mengucapkan bismillah. Itu zikir yang paling pendek tomotaku sekalian. Bismillah mi. Tapi luar biasa barakahnya, luar biasa keutamaannya. Apalagi kan bismillah disemana ni batuanna dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Maka insyaallah biarpun zikir ini pendek tapi selalu ki amalkan ini, kamu sikit pegoi, maka insyaallah itu yang akan membawakan kita keberkahan. Jadi itu yang pertama. Di mana kita minum sebelumnya membaca zikir, yaitu bismillah. Bisa juga bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua teman-temanku sekalian, kita masuk ke poin yang kedua, nomor 2. Asyurbu jalisan illa lihajatin. Minum dalam keadaan duduk. Minum dalam keadaan duduk. Artinya kau duduk ki, jadi tetong. Jadi kalau ki minum tudangi. Jadi tetong. Ini biasa kita kalupe, biasa mi. Biasa mi baik. Biasa kau cewek-cewek roh. Alena tuh. Minum dalam keadaan duduk, jadi tetong. Illa lihajatin, kecuali kau memang ada perluan untuk ketetongi, ya tetongi. Hukum asalnya minum itu harus duduk. Harus duduk. Nanti boleh berdiri. Kapan itu? Ko demet togaga diseng monro tudangi. Sebagaimana hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabatnya Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syurbi qa'iman, melarang minum qa'iman, sambil berdiri. Nah, caki Nabi minum sambil berdiri, tetong. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Tapi ada juga hadisnya Nabi yang mengatakan bahwasanya Nabi tak purawi minum tetong. Purawi minum sambil berdiri. Dalam hadis riwayat Bukhari, fa fi sahihain, Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas teman-temanku sekalian, sahabat yang sangat muda. Jadi begitu pengikutnya Nabi. Anak muda, kemudian orang miskin, budak. Seperti itu pengikutnya para nabi. Bukan tenyamuni pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nabi-nabi riwayat Musa dan seterusnya, begitu semua pengikutnya. Orang miskin, orang apa dan seterusnya. Jarang ada orang yang kaya. Abdullah bin Abbas mabecui, tamat salan di umur 10 atau 9. Tapi bersamaan dengan itu, dia menjadi seorang ulama ahli tafsir. Ulama anak sahabat. Ini Abdullah bin Abbas. Maka ada Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba, purai minum, sudah minum, min zamzam, air zamzam, min dalwin, dari satu kaca gelas,
minha wa huwa qa'imun, sementara Nabi minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang pertama mengatakan Nabi melarang kita untuk minum berdiri. Hadis yang kedua mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi minum berdiri. Jadi kalau ini si salah hadis Nabi antara satu dengan satu yang lain. Tapi ulama menggabungkan. Napawade pandita makadai hadisnya Nabi yang melarang kita untuk minum sambil berdiri itu bukan larangannya haram, tanya haram, tapi makruh bawang, makruh. Jadi kalau engkau tahu minumnya sambil tetong, berarti hukumnya makruh, tidak sampai pada haram. Kenapa? Karena Nabi kita pernah mencontohkan minum sambil berdiri. Tapi perlu juga diketahui teman-temanku sekalian, Nabi kita megangan ini contohkan di sahabatnya minum dalam keadaan duduk. Artinya itu pun kototongi Nabi tak minum itu sesekali nih bah. Cice-cice mi. Dia nak terusan. Beda tu makanya. Apa le Nabi tak minum tetongi akhirnya minum tetot nih. Beda. Jadi kebanyakan aktivitasnya Nabi itu minum sambil duduk. Ini yang paling banyak. Minum sambil duduk. Adapun Nabi minum sambil berdiri, cice-cice mibah. Sekali-kali. Itu pun kalau ada kebutuhan. Misalkan, kapan Nabi minum dalam keadaan berdiri? Contohnya di sini ketika Nabi minum air Zam-Zam. Di sini kasusnya haji. Nabi naik haji, pergi haji, di mana waktu itu karena sekarang Masjidil Haram tidak sama dulu, tidak ada tempat duduk-duduk. Kalau kita minum air Zam-Zam, digaga disengurut turaturannya. Jadi pada waktu itu Nabi ambil air Zam-Zam dan minum dalam keadaan berdiri. Tidak memungkinkan untuk duduk. Makanya di waktu itu sahabatnya Nabi nitai Nabi bahwasanya Nabi minum dalam keadaan berdiri. Artinya boleh teman-temanku sekalian. Tapi tak cice-cice mibah. Tidak dilakukan terus-menerus. Jadi hukum asalnya minum itu duduk. Duduk. Sama seperti kasus kencing. Temeke. Maka dari Ibunda Aisyah lalana hadisana Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup dikatakan seseorang itu pendusta pak belengi rona setowe ko makadai bahwasanya Nabi ta purawi teme dalam keadaan tetong. Ini saksiannya Ibunda Aisyah. Tapi di satu sisi yang lain ada hadisnya Nabi ta kalau saya tidak salah dari saya lupa Abu Sa'id Al-Khudri atau siapa. Maka dia sahabat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam purawi teme tetong. Purawi teme tetong. Yang kemudian maka dia Ibunda Aisyah di hadis yang tadi yang pertama ni kita tahu maka dah Rasulullah pura teme tudang maka pabelengi runa setowe. Karena saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Ini kasusnya Ibunda Aisyah kalau di dalam rumah. Kalau di dalam rumah. Beda nih kalau di Siliwangi. Kebiasa itu Nabi masuk di Siliwangi artinya safari. Maka pada waktu itu tidak ada WC, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil kencing. Kencing sambil berdiri ya. Kencing sambil berdiri. Artinya bisa kencing berdiri tapi kalau ada kebutuhan. Sesekali cice-cice mi dipegau. Tapi pada dasarnya kita kencing itu tudangi. Jadi tetap motoku sekalian. Tudang ikut temeki. Bisa diperhatikan ini. Insya Allah bisa. Kenapa mesti harus duduk? Pasti mau kutanaki. Maga sih. Kenapa mesti duduk Ustaz? Kok temeki? Ya karena supaya kalau berdiri dikhawatirkan najisnya kencing itu kemana-mana. Tegan lo ke diolo, tegan lo ke kiri kanan. Dia disengi. Aru kota tongi. Tapi kau tudangi, insya Allah cedi meba jalur.
Dan mudah untuk dibersihkan najisnya. Seperti ini napagoraki nabita. Minungi tudaki. Maka togoroko ko temeki. Apalagi ko manuki. Biabe. Tuda meton. Ya, jadi seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi boleh minum dalam keadaan berdiri? Boleh. Tapi tak cice-cicemi. Itu pun kalau engkau keperluan tak, ada keperluan tak di situ untuk minum berdiri. Biasa dia di sana Ustaz, tapi minum kalau minum bawa ki, berarti minum sambil berdiri, ditono na bismillah. Double. Astagfirullahalazim. Deper minumnya sambil tangan kiri abiona. Double telu nih. Detona haram, tidak haram tapi makruh. Artinya makruh, lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Itu yang kedua teman-temanku sekalian, yaitu minum sambil duduk. Dilatih letak. Kopolinikot. Bismillah. Kemudian yang ketiga, artinya komagur kima pakai loki megallo. Kedepannya mungkin jadi lebih baik. Tidak ada orang yang mau belajar tapi diolona mana kok sedih aku mau guru apa. Tapi kita belajar untuk semakin jadi yang lebih baik. Pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, di antara adab minum, asyurbu bil yamin. Minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Termasuk ni komandreki. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Harithah bin Wahb, dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai. Qala, beliau pernah berkata, haddathatni Hafsah, telah bercerita kepadaku Hafsah. Iga dasangi Hafsah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi. Istrinya Nabi ada namanya Hafsah. Hafsah ini sekaligus anak-anak Umar. Anak-anak Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi. Beliau kalau mau makan, yaj'alu yaminahu li ta'amihi, menggunakan tangan kanannya kalau mau makan. Ya, jelas. Wa syarabi, kalau minum Nabi tak pakai tangan kanan juga. Wa thiyabihi, ketika memakai pakaian dahulukan dulu kanan. Ya, ilmu baru lagi teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau pakaian biasa kan dua lengannya kanan kiri, atau biasa ke lengannya jadi bah. Jadi kanan dulu tamat. Kemudian Nabi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalika, dan Nabi mendahulukan anggota badannya yang kiri kepada selain daripada itu. Termasuk nih kalau kita pakai wisan lata atau mataku sekalian, itu harus yang didahulukan kaki kanan. Artinya kalau kita pakai sanlata, nah di padiolawi aja kanata, itu secara tidak langsung runtuh nih pahala. Tidak ada agama yang seperti ini. Masan lagi bahwa runtuh segi pahala. Kapan itu? Kau di padiolawi kanan tak dibandingkan abiota. Sama seperti mapakaian ki, pak kau mapakai langsung dua-dua tamat dan seterusnya. Nabi sih memang dia dulu memang orang manu ya, tapi yang kebiasa dipebiasa ya, dikebiasakan. Jadi makanya Nabi jadi kalau makan atau minum itu menggunakan tangan kanan. Ada juga dalam hadisnya Nabi yang lain, beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, makanya Nabi la yakulanna ahadum minkum, jangan salah seorang di antara kalian makan bishimalihi, dengan tangan kanannya, wa yashraban nabiha, dan jangan kalian minum dengan tangan kirinya.
tangan kirinya. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Tangan kiri. Jadi kongka tau manre abiona, berarti dia makan seperti syaitan. Karena syaitan itu manrewi abiona toh, minumnya abiona toh. Bukan berarti orang yang minum dengan pakai tangan kiri setan nih. Enggak begitu pemahamannya. Tapi Pak bahasa tangan. Karena syaitan juga makan dan minum dengan tangan kiri. Haram nih Ustaz menggunakan tangan kiri ko minum nih. Ko mandre ki betona haram, tapi makruh nih, makruh nih. Tapi sebagian pendapat pendeta makanya haram karena larangan ini bersifat haram. Engkau tuh makanya pakai. Tapi insyaallah yang paling kuat dalam masalah ini tanya haram. Artinya kok haram berarti dosa ki. Sedangkan orang yang makan dengan tangan kirinya itu paling tinggi hukumnya makruh tanzih. Cede-cede pun haram. Makruh tanzih. Lebih baik ditinggalkan. Maka dia penderita seperti ini. Wa aktsaru ahli ilmi ala karahatil akli aw syarbi bil yadil yusra illa li udhrin syar'iyyin. Kebanyakan ulama memakruhkan untuk makan dan minum dengan tangan kiri kecuali ada uzur syar'i. Wa man minhum qala bi hurmati dzalik. Bahkan sebagian di penderita makada haramnya mandriki atau minuki dengan tangan kiri. Maka ada Imam An-Nawawi, ulama imam mazhab Imam Asy-Syafi'i, istihbabul akli wasyurbi bil yamin, dianjurkan mubah makan dan minum dengan tangan kanan. Wa karahatuhuma bishimal, dan dimakruhkan untuk menggunakan tangan kiri ketika makan dan minum. Wa hadza illam yakun udrun, itu kalau tidak ada halangan ta. Tapi kalau mapadiwi jari kanata lese imagewi tapi yang kemudian ini maka tidak makruh ketika itu. Jadi boleh menggunakan tangan kiri makan dan minum kode ini mulai berfungsi antara paataweka atau puru kimaddo atau apa dan selainnya. Ada uzur syar'i maka ini boleh, tidak makruh. Tapi kalau tidak ada halangan untuk bisa menggunakan tangan kanan atau mazhabku sekalian, maka tangan kanan yang paling afdol. Sebagai bentuk maka cuai kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang makanya nama nakuari pendeta ada di sini, fa in kana uzrun, kongka uzurna yamnaul akla wasyurba bil yamin. Yang tidak memungkinkan untuk dia makan dan minum dengan tangan kanannya. Apa uzurnya? Min maradin, musammangiga, au jarahatin, atau ada luka-luka di tangan kanannya, au ghairi dzalika, atau selain daripada itu fala karahata fi shimal. Maka dia dimakruhkan mandre minum menggunakan tangan kiri. Tapi selama tidak ada uzur, maka tangan kanan dipakai. Dan makruh hukumnya minum atau makan dengan tangan kiri. Kemudian maka daya to manre jarebio pakai sendok je Ustaz, bukan je pakai pakai apa? Pakai jari langsung. Sendok je Ustaz tidak apa-apa je. Karena kan alasannya kenapa dimakruhkan menggunakan tangan kiri Pak itu ono dipakai manu maja termasuk bisa dan seterusnya. Kalau pakai sendok kan sendok dari pakai mah bisa. Jawabannya Lina. Tapi ini adanya Nabi ta. Artinya kalau makarena Nabi ta pakai itu ono udah ceri. Dia nasi ditambah-tambah mah kau pakai Ustaz. Pakai sendok jika dan seterusnya. Dia enggak ya. Nabi ta ada ceri. Jadi kita ulang dari pertama. Jadi adab makan yang pertama masih kriki, bismillah, itu yang paling pendek. Kemudian yang kedua
Apa yang kedua teman-teman sekalian? Minum dalam keadaan duduk. Kemudian yang ketiga, minum dengan tangan kanan. Artinya pakai tangan kanan, bukan minum tangan kanan. Kemudian yang selanjutnya, ini kayaknya banyak dilakukan, tapi tidak tahu. Kita lihat ya. Yang keempat dari adab makan, adamut tanaffusi fil ina. Adamut tanaffusi fil ina. Tidak tanafus, tidak mengambil napas. Kau minum ini, dia dah nyawa. Tidak boleh bernyawa, tidak boleh mengambil napas ketika minum. Jadi talangnya dia dipakai mukna kacata di timuta, tidak boleh maki ambil napas di situ. Kenapa bisa Ustaz mati gitu? Tidak, selama itu saja. Jadi kalau mau dianu gelasta tidak ambil, tidak bernapas maki. Kenapa? Karena napas tak itu nasolangi waye yang mau diminum, narusaki. Artinya banyak anunya, bakterinya, kuman-kumannya, dan ini terbukti dalam ilmu kedokteran. Dan biasanya sih biasanya kalau orang minum metode nyawa, maksudnya paham juga masuk. Ya, maksudnya ya natahangi napasnya. Dia nanya ya natahangi napas biasanya. Tapi kok kota belum mau pose. Dipakai toni botol lain menyawa toni korlian. Ini merusak air yang ada di dalam mok atau gelas. Jadi tidak bernapas di dalam moknya. Jadi minumnya apa dalilnya? Kata Nabi SAW, an Abi Qatadah, hadisnya datang dari Abu Qatadah. Qala, maka dia sahabat Nabi Abi Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Idza syariba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian minum, fala yatanaffas fil ina. Jangan sekali-kali kalian mengambil napas di dalam bejana, di dalam gelas. Kau minum ki, dia nak pakai. Tidak ada betul-betul di sini, tidak ada. Kosongan apa? Tidak ada hembusan napas keluar. Karena dikhawatirkan nanti kalau hembusan napas itu keluar, ya boleh jadi keluar di air. Dan mohon maaf teman-temanku sekalian, biasa tuh teman-temanku yang urane kopure matole. Magi hawana nuna dua itu bau yang kunya matama di waye dua bro itu anu na tolena anu toniana napasnya sendiri. Saya tidak singgung hukumnya rokok, tapi ya itu. Kemudian wa idza atal khala, dan apabila kalian mendatangi WC. Kalau ke WC ini aturannya juga sekaligus di sini. Fala yamassa dzakarahu bil yamin wala yatamassah bi yaminihi. Tidak boleh kita pegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Jadi kalau kita bisa pura kita tidak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan. Harus pi abiota. Ini adab juga. Wala yatamassah bi yaminihi. Dan tidak boleh kopur biasa kopur ki geru ianuta kemaluan ta dia diki kasih begini. Begitulah bahasanya Nabi ta. Nah boleh ki digarambas ianuta lagi. Apalagi di anu si poster masyaallah. Pura ki digarambas dia awe kemaluan ta kemudian mapakai sepuluh. Enggak boleh. Jadi itu yang keempat teman-temanku sekalian, tidak mengambil napas ketika minum. Jadi nanti ketika kalau pura ni dianut mu'na waita, kalau pura ni di peturang atau di pleseki di timuta, nolini ambil napas di situ.
Yang menjadi permasalahannya itu tidak boleh ambil nafas ketika di depannya ini kaca. Tapi kalau minum kima pipe insya Allah deto. Insya Allah deto kecuali dia lekak manangnya nuna. Kecuali dia to akan nuna. Anda ji kalau ngap pipe insya Allah anda. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, ini juga kayaknya banyak yang tidak tahu. Yang kelima, di antara adab minum, asyurbu ala marrataini aw thalathin. Jadi kom maliki way di kacata itu usahakan dalam satu gelas kita minum 2 atau 3 kali. Jadi langsung minum cicengi. Paham masuk teman-teman sekalian? Jadi kalau malaki kaca misalkan kaca ini air gelas. Biasanya sih kalau orang yang poso lada nih, dia ini kan usuk. Pokoknya cice banda tegok. Anjurannya itu 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Ini adabnya ketika kita minum. Jadi 1 sambil tidak napas ya, karena kita sudah ke sini. Kemudian 2, 3. Boleh lebih Ustaz? Boleh. Boleh. Yang jelas tidak boleh harus tidak dianjurkan 1 kali tegukan. 1 kali tegukan. Hadisnya, apa hadisnya? Dari sahabat Nabi Thumamah bin Abdullah bin Anas. Jadi Thumamah ini anaknya Anas bin Malik. Qala, anaknya Anas pernah berkata, qala, maka ada anak-anak, kana Anasun radhiyallahu anhu, nite bapakna. Anas yatanaffasu fil ina'i, beliau mengambil nafas marrataini aw salatan, 2 kali, artinya lepa-lepa yang kau minumi. 1 Purusiro 2 atau 3. Marrataini aw salatan, 2 kali, kedua atau ketelu. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu salasan. Dan Anas bin Malik menganggap bahwasanya Nabi melakukan seperti ini 3 kali. 3 kali. Dan ini terbukti tomataku sekalian dari sisi kedokteran. Pero kalau pipi mata dokter itu mah bicara, tanya pina bita. Jadi kalau makar nabi tama apa kue? Tong moga. Tapi kalau makar dokter apa pakai kipon? Oh iya itu. Apa lagi kalau makar nabi ta masa. Dia sedih apa keruyanuku? Lawan ini dan seterusnya. Dalam ilmu kedokteran juga dijelaskan bahwasanya orang yang minum 1 kali tegukan saja dalam 1 gelas itu akan narusai anunya. Apa ya di sini namanya? Lambungnya. Karena air wae metana itu jadi kota bus yang cipta ciceng, jadi lambung itu tasorongi. Jadi makanya dianjurkan untuk minum sedikit demi sedikit. 2 kali, 3 kali, bisa lebih daripada itu. Yang jelas sedikit-sedikit. Sedikit. Biasa tuh kopur kimandre. Dia diteling. Pokoknya kocak calopo dia stik kotokor ditanggo cice. Allah musta'an. Jadi 1, 2 kali, 3 kali. Boleh lebih Ustaz? Boleh. Karena ulama mengatakan tidak ada batasan tertentu harus makada telu. Tapi megalopes ya kau telui. Karena maka cuekiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau 2 kali. Tapi ini tidak selamanya dilakukan. Maksudnya bagaimana Ustaz tidak selamanya dilakukan? Maka kiden dianjurkan kedua minum atau ketelu. Kebiasa kau minum loba dia cekro dikasih bahasa biasanya kalau minum seperti itu CDB badala. Paling kowe kaca seperti itu tidak ada setengahnya. Maka ya tidak apa-apa diminum 1 kali.
karena porsinya sedikit. Porsi airnya sedikit. Tapi kalau mau lopo bahkan galong ini cicanya enggak. Jadi bertahap. 1-2 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayatnya Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu fi 3 anfasin. Nabi itu kalau mau minum pasti selalu 3 kali tegukan. 3 kali tegukan. Idza adana al-ina'u ila fihi samallah. Komadenna ni waye boleh ditimun na Nabi pasti Nabi bismillah. Jadi sebelum air masuk ke mulutnya Nabi, itu Nabi mengatakan bismillah. Fa idza akharahu, kopurani minum, hamidallah. Dipuji Allah, alhamdulillah. Yaf'alu bihi 3 marratin. Ini dilakukan sampai 3 kali. 3 kali. Makanya pandai termasuk mi juga sunnah tomataku sekalian kayak kataluki malanu wai minum 1, 2, 3 masing-masing di setiap jedanya bismillah itu dianjurkan ya. Bismillah pertama seharusnya kan dia ada bismillah papura nih kecicengnya, tapi sunnahnya Nabi itu bisa diambil 2 kali bismillah lagi. Ustaz wata peseding ya rumah wata pak dene kan dicapai, dene kan dipigaui, jadi buatan. Yang ketiga juga seperti itu, bismillah. Termasuk juga kau pura ki minum eka cicang, alhamdulillah. Bismillah minum. Setelah itu alhamdulillah. Minum siki bismillah. Pura siki minum alhamdulillah. Minum siki bismillah. Pura siki minum alhamdulillah. Ini sunnah. Tapi wadimi kau yang paling gampang lah diambil, karena itu yang paling kita suka. Bismillah pertama, kemudian yang terakhir alhamdulillah. Jadi 3 kali. 1, 2, 3. Boleh lebih, boleh sampai 5. Yang jelas tidak 1 kali tegukan, karena itu akan membahayakan organ yang ada di dalam. Teman-temanku sekalian. Lambung dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kayaknya ini juga paling banyak. Yang keenam, ada mutanaffusi fil ina. Ada mutanaffusi fil ina. Tidak meniup. Tidak meniup bejana, tidak meniup gelas, tidak meniup. Tidak meniup, pokoknya tidak meniup. Termasuk miandrian dan minuman. Mabolo kopi ki ya semua peladai dan ndak building dacang manregi mapallo mo pinanrena bagus sekali pertanyaan Bang Ambo. Pekong di hari kipas ada lagi kipas. Bisa tuh tidak teman-teman sekalian? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Dengan syarat kalau kipasnya bersih. Kami mau malik kipasnya. Auna. Dia itu dan anu magalok dan seterusnya. Kita baca hadisnya. Jak kami dari sini betapa belah. Biasa kau masa ustaz. Masa. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, wa qala Hasan, dan hadis ini hadis hasan sahih dari sahabatnya Abdullah bin Abbas.
Beliau pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayyutanaffasa fil ina. Kita dilarang sama Nabi mengambil napas di dalam bejana. Ini sudah dibahas tadi. Au yunfakha fihi, atau ditiup. Jadi, nacaki Nabi tak. Termasuk mau boleh kopi ki. Tanya kopi mbak. Teh apa? Herbal yang lain. Kau minum ki herbal. Biasa mau pelah. Oh. Sangra baka. Ya, biasa pasti kau apa kau pala ya, musuh manga dan tapi kau baca pura ki biasa di ata tenyami biasa, madari. Nabi tanah paguraki jetat sepungi andriata minumata neidi tomo tata kongka anata jangki anu dulu itu nak masih panas tiup i dulu weh Nabi tanah caki tiup i alena tomo tuan na paguraki sepungi nak ayam pala tuh jadi lo minum sepung itu lo bagaimana caranya ini Nabi tak makadai makadai teman-teman alena B. Ikan aja teman-teman. Mak pembulu mak kokoi tu aku sekarang. Kongkan ata agak kalau baru. Tunggu dingin. Tunggu dingin. Tidak mesti dingin, hangat lah. Hangat. Kau mak perina selolo ke sekolah dokoi. Kamu sepungi. Kenapa teman-temanku sekalian? Karena itu tiupan dari mulutnya itu ada kumannya. Ada kumannya. Ini dari sisi kedokteran terbukti. Mau bicara dokter sih Pak, dia masih di tepe. Enggak maksudnya supaya lebih tegas Ini tuh karena kalau minuman atau makanan yang ditiup itu ada bakterinya, ada kuman-kumannya. Andai kata no di teru bakteri di kaca pembesarnya di tamanan. Kau disepungi. Tapi dan terima Tuhan, di rumah Tuhan. Kau biteta. Lo siki minungi. Siki minungi. Ya Saya bacakan keterangannya ulama tak. Qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani, ini kalau saya tidak salah, Imam Asy-Syaukani ini termasuk juga ulama yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i atau Hambalika, yang jelas ulama. Beliau mengatakan tentang bejana yang mau dipakai minum atau makan, fala yanfakhu fil ina'i liyudhiba ma fil ma'i min qadaratin wa nahwiha. Maka kita tidak boleh meniup minuman atau makanan untuk menghilangkan apa yang ada di dalam minuman di dalam air min qadaratin, kotoran. Biasa tuh angka agak nyangkut di situ di minuman, biasa disepungi atau andrean. Tidak boleh ditiup untuk menghilangkan kotoran dan selainnya. Kenapa? Fa innahu la yakhlu an-nafhu ghaliban min buzakin yastaqdiru minhu. Tidak bisa dipungkiri ketika kita tiup itu makanan atau minuman, teman-temanku sekalian, angkato madenanuta. Ya, buzak, micuta, cede. Micu tidak najis. Bukan perkara najisnya tomato kusingan, tapi perkara bakterinya, kotor apanya dan seterusnya kumannya. Wa kadza la yanfakhu fil ina'i. Begitupun tidak boleh meniup bejana litabaridit ta'amil hari. Tegas ulama, tidak boleh meniup kaca.
untuk mendinginkan makanan yang panas. Nah, biasa kumu pola-pola mau panan rena atau kajuna atau dikipasi. Boleh kalau dikipas, selama kipasnya bersih. Tapi siapa yang menjamin? Ini solusinya. Terus magani pula ustaz mapalla mopan reata minuman ta kopi dan seterusnya bal yusbiru ila an yubarida. Dia harus sabar sampai dingin. Maksudnya bukan dingin hangat-hangat lah. Ya. Begini juga. Dituangkan ke kaca satu. Ini juga diperhatikan sama ulama. Wa yaquluhu haran, tidak boleh memakannya sambil panas. Ada juga larangannya Nabi itu tidak boleh makan makanan yang panas karena bahaya juga organ tubuh kita. Fa innal barakata tadhhabu minhu wa huwa syarabu ahlina. Maka dia ulama di sini sesungguhnya keberkahannya kalau dipiupi mempala-pala mopa itu akan hilang barakahnya. Wa huwa syarabu ahlinar, dan cara minumnya penduduk neraka seperti itu. Oh. Jadi tajangi dalam kecek-kecek. Makin pula sas gorengan ni, ipai kumupal na namasi pa. Ya, tajangi bedor. Kau perlu kongka seta padang biasa. Nah, sampai di situ saja. Ada yang mau disampaikan teman-teman sekalian? InsyaAllah akan kita lanjutkan pada nomor 7 ya. Masih ada berapa ini? Masih ada 5. Masih ada 5 InsyaAllah. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.